Lintas Kupang Sore. Ya, Pro 1 Kanal Inspirasi. Selamat sore pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, di Lintas Kupang Sore dengan menghadirkan dialog interaktif untuk Anda. Topik yang kita bicarakan pada sore hari ini di Lintas Kupang Sore kita yaitu bicara tentang protokol penata laksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Sedangkan untuk narasumber saya di sore hari ini ada dua, yaitu yang pertama nanti Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur Bapak Abraham Maulaka, dan juga Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur Ibu Emma MF Simanjuntak SKM MM. Tapi kita pertama dulu ke Bapak Abraham Maulaka, Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur. Saya sapa dulu karena sudah terhubung. Halo, selamat sore Pak Aba. Selamat sore Bu Erika, salam sehat. Salam sehat Bapak. Salam kebangsaan merdeka. Merdeka Bapak. Gimana Bu Erika, ini dangdut adalah kita masih oke ya? Bapak suka juga dengan lagu dangdut Bapak? Iya, bukan suka acaranya dan orangnya, reporternya. Itu tiap kali kalau mau pulang kantor kan pas toh. Oh, pas ya Pak ya? Jam-jam itu, ya pas itu. Jadi sambil di jalan sambil mendengar itu bagus. Senang saya. Badan agak bergerak-gerak sedikit itu ya untuk menghilangkan stres ya Pak ya? Bukan, itu imunnya tambah naik gitu ya? Ya, jadi tolong semua pendengar, pemirsa, ikuti acara dangdut adalah kita, imunnya tambah gitu. Luar biasa Pak Aba nih. Pak Aba, kita bicara sore hari ini mengenai protokol penata laksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Iya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 12 Juli 2021 lalu telah mengeluarkan keputusan Menkes atau KMK nomor HK.01.07 garis datar Menkes tentang protokol penata laksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Menkes ini dinilai lebih manusiawi dan lebih longgar dibandingkan Menkes yang sebelumnya karena dalam lampiran mengatur antara lain waktu pemakaman masih bisa sampai 24 jam setelah waktu dinyatakan meninggal. Itu benar ya Pak ya? Betul. Tidak harus di tempat pemakaman terpusat. Ini bisa dikubur atau dikremasi di tempat yang memenuhi standar. Betul ya Pak ya? Betul. Ibadat pemakaman bisa dihadiri oleh keluarga terdekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dan juga prokes. Dan waktunya. Oke. Jadi masih ada lagi beberapa hal lain yang juga diatur dalam Menkes ini ya, Bapak Aba ya? Ya. Oke, saya mau ke Pak Aba. Ini pertanyaan saya yang pertama ini Pak Aba. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Menkes yang baru ini, Pak Aba? Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada. Yang pertama Bu Erika dan para pendengar, kita ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, baik dunia, nasional, di negeri kita yang tercinta, juga di daerah kita Provinsi NTT, di seluruh kabupaten dan kota Kupang. Provinsi NTT masih mengalami peningkatan angka terkonfirmasi positif di masyarakat dan sangat fluktuatif. Kemarin kalau saya lihat yang di portal nasional Satgas COVID-nya itu sudah kemarin aja angkanya 1.025 orang. Besar ya, cukup tinggi. Tapi saya memohon kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi NTT, kita harus optimis bahwa kita bisa menanganinya. Kita bisa menanganinya dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan disiplin. Apalagi kita sementara menghadapi atau menjalani bulan-bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan kita. Kami mengajak dengan semangat dan spirit kemerdekaan, HUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-76. Mari kita terus tingkatkan semangat gotong royong dan disiplin yang kolektif
Artinya seluruh anak bangsa yang ada di daerah ini, siapapun dia, dimanapun keberadaan, kita harus disiplin untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi, tindakan-tindakan pencegahan. Itu yang pertama. Dihimbau untuk semua kita untuk segera melakukan vaksinasi. Itu satu tindakan mitigasi. Ini tolong ini diajak semangat gotong royong ini. Kita saling mengajak, kita saling mengingatkan agar yang belum vaksin silakan vaksin. Kan sekarang persyaratannya gampang-gampang, tinggal bawa KTP yang ada NIK, selesai, langsung divaksin gitu. Dan tempat vaksin juga sudah banyak, apalagi di Kota Kupang ini vaksinator yang disiapkan oleh pemerintah Kota Kupang sangat banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pencegahan itu adalah penerapan prokes, protokol kesehatan. Yang pertama, di mana-mana pun pergi dan berada, masker, pakai masker. Bapak Ibu warga masyarakat NTT yang tercinta, tolong pakai masker dimanapun berada. Masker yang memenuhi standar kesehatan. Terus jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jangan tapaleuk di mana-mana yang tidak ada guna-guna. Terus jangan berkumpul, jangan bercium, jangan pegang tangan. Hal-hal itulah yang perlu kita lihat. Salah satu aspek yang juga sangat penting untuk dilaksanakan adalah tadi kalau dalam istilahnya Mbak Erika, pemulasaraan itu kalau bahasa kita itu perawatan. Jadi kita pakai istilah perawatan jenazah COVID saja gitu, biar masyarakat itu lebih ngerti gitu. Di SK Menteri Kesehatan itu pakai istilah itu, tapi sebenarnya dalam terminologinya itu merupakan kita proses perawatan jenazah COVID. Ada satu aspek yang juga penting adalah pelaksanaan penanganan perawatan dan pemakaman jenazah COVID-19. Itu merupakan langkah yang strategis yang perlu diatur. Itu pertanyaan tadi kan Bu Erika. Benar. Kenapa ada peraturan? Itu perlu diatur sehingga juga merupakan langkah-langkah untuk pencegahan penyebaran COVID. Itu latar belakangnya, karena itu latar belakang yang pertama untuk aspek pencegahan. Latar belakang yang kedua, kita masih menemukan bahwa penanganan, perawatan jenazah COVID masih menyisakan dinamika, masih menyisakan pertentangan antara warga dan antara nakes. Serta juga dengan tenaga-tenaga keamanan, baik itu Pol PP maupun polisi. Itu masih ditemukan. Gitu. Sehingga Pak Menkes mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Tapi kita bersyukur bahwa Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Laskodat juga secara cepat menindaklanjuti keputusan Menteri nomor 7 tahun 2021 itu dengan mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 227 tahun 2001 tentang ini sudah petunjuk teknis pelaksanaan perawatan dan pemakaman jenazah pasien COVID. Itu Pak Gubernur sudah mengeluarkan itu, dan hari ini perlu disampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Kalau di dalam keputusan menteri itu masih bersifat umum, maka di lokal government di Provinsi NTT oleh Bapak Gubernur juga sudah mengatur itu. Saya kira itu pertimbangannya. Ibu Erika. Iya, tapi dengan adanya KMK ini Pak, keputusan Menkes atau KMK ini, terus ada juga dari gubernur ini, keputusan gubernur ya. Ini kenapa ya Pak ya, masih ada lagi, malah belakangan ini kan ramai sekali di media sosial itu Pak, perebutan jenazah itu ya. Apakah ini kurang sosialisasi Bapak Aba? Iya, betul Mbak Erika. Ini sesuatu yang baru itu butuh kesabaran untuk secara terus-menerus kita sampaikan. Dan ini dengan mencermati situasi dan kondisi yang berkembang hari ini, kami terima kasih kepada RRI yang berkenan untuk kita melakukan sosialisasi, menyampaikan ini kepada warga masyarakat yang kita cintai, biar tidak lagi ada perebutan jenazah COVID. Karena apa? Dengan perebutan jenazah COVID itu
akan menyisahkan korban-korban ikutannya. Iya. Gitu. Jadi harus kita dalam peraturan gubernur, keputusan gubernur itu diatur itu sangat manusiawi. Diatur sudah sangat manusiawi. Sebagai misal, sudah ditetapkan kriteria-kriterianya. Kriteria jenazah yang COVID itu ada 3. Dan itu saya kira semua orang sudah mengerti. Dia itu terpapar COVID dengan hasil uji lab, itu sudah diketahui. Jadi kalau sudah ada informasi penjelasan dari nakes yang merawat, baik itu di rumah sakit maupun di rumah isolasi mandiri, tolong kita menahan diri, warga masyarakat yang kami hormati, tolong menahan diri untuk bisa menerima kondisi yang dihadapi itu. Kadang-kala ini warga masyarakat dalam keberadaannya karena kehilangan orang yang dikasihi, bilang kan hasil rapidnya belum ada. Ya, tapi indikasi-indikasi yang menunjukkan itu merupakan pasien COVID itu bisa harus diterima kalau sudah dijelaskan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan begitu. Jadi kalau sudah tenaga medis itu sudah menjelaskan tentang kriteria-kriteria bahwa almarhum atau almarhumah yang meninggal ini karena COVID, dengan rendah hati kami menghimbau, kami mohon kiranya warga masyarakat bisa menerimanya dengan baik, dan tentunya akan ada tahapan-tahapan ikutan. Oleh nakes akan melakukan tadi yang istilah pemulasaran itu perawatan. Perawatan itu sepenuhnya ada di tangan tugas dan tanggung jawab para nakes. Jangan kita yang kepo lagi, kita yang urus segala macam, nanti kita juga tertular lagi. Gitu. Jadi gitu ini Mbak Erika. Jadi Pak Aba, KMK ini sudah diketahui semua rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan pasien COVID-19 ya Pak ya? Ya namanya pertama gini ya, struktur peraturan perundangan, begitu ada keputusan di atas, tingkat atas pusat, maka tingkat provinsi menjabarkan itu. Dan untuk keputusan gubernur nomor 277 ini yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli ini sudah disosialisasikan, ditujukan kepada seluruh bupati, seluruh stakeholder yang berhubungan dengan proses penanganan dan pencegahan COVID. Jadi itu berarti bahwa oleh warga masyarakat dan semua stakeholder yang menangani ini sudah harus mengetahui sampai dengan satgas di tingkat terendah, satgas COVID terendah di tingkat desa, kelurahan, RW dan RT. Ini sudah harus mengetahui. Kita berharap kalau belum maka mohon izin melalui RRI pada sore hari ini Bapak dan Ibu berkenan mengikuti dengan sabar dan biar kita punya kesepahaman. Saya kira demikian Bu Deka. Iya, jadi berusaha biar sampai di tingkat terendah bisa mengetahui KMK ini ya Pak ya. Terus penerapannya seperti itu juga. Ya. Ya, Pak Aba, kita buka line telepon ya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Silakan. Ya, pendengar, untuk Anda yang mau bertanya atau mau ikut di dialog kita sore ini di Lintas Kupang Sore, saya buka line teleponnya untuk Anda ya di 825 444 ya. 825 444. Topik kita sore hari ini bicara tentang protokol penata laksanaan perawatan ya. Tadi sudah perawatan dan pemakaman jenazah COVID-19. Ini ya topik kita sore hari ini ya. Jadi kalau pendengar ingin mengetahui seperti apa ya dengan topik kita sore hari ini, boleh ada Bapak Aba Maulakam, Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur, yang akan nanti menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Anda ya. Pak Aba, apakah ini saya lanjut lagi dengan pertanyaannya nih. Apakah ini bentuk respon pemerintah terhadap sejumlah kasus ya pengambilan paksa jenazah dari rumah sakit oleh keluarga yang terjadi belakangan ini? Ini bentuk respon pemerintah seperti itu kok Pak? Ya, ada dua dimensi. Dimensi yang pertama itu aspek responsibilitas. Tapi juga ada aspek pencegahan, mitigasi. Mitigasi itu terhadap penyebaran.
Yang kedua respon adalah dinamika yang terjadi. Masa kita ada berhadapan dengan jenazah terus terjadi konflik tarik menarik, itu kan kurang bagus. Sehingga sebaiknya diatur sehingga kita bisa mengurus jenazah itu dalam suasana sukacita, dalam suasana yang kebersamaan, persaudaraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bisa sama-sama dimakamkan. Tapi pada sisi yang lain ada pencegahan terhadap penyebaran COVID akibat kondisi yang terjadi itu. Itu dua dimensi kepentingannya, urgensitasnya, gitu. Oke. Nah, Pak Aba, dengan Kemenkes ini ada beberapa kelonggaran ya, ada beberapa kelonggaran seperti ini pemakaman bisa 1 kali 24 jam ya, tempat pemakaman itu bisa di mana saja. Apakah ini bisa dikatakan pemerintah memberi ruang lagi nih bagi keluarga nih untuk lebih mempunyai waktu untuk memberi penghormatan terakhir terhadap jenazah seperti itu kok, Pak Aba? Baik, tadi kita sudah sepakat bahwa pengaturan regulasi ini keluar karena ada responsibilitas dan ada tindakan-tindakan pencegahannya. Walaupun diberikan waktu maksimal ya, ini tolong tanda kutipnya maksimal. Maksimal 24 jam. Itu juga sudah diatur dalam keputusan gubernur. Itu juga diatur dalam keputusan gubernur bahwa proses pengaturan, proses perawatan jenazah dan itu maksimal 24 jam. Tapi ada catatannya adalah harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Itu harus kita bisa pedoman itu. Kalau itu tidak bisa maka mohon izin Satgas COVID yang ada di level bawah bisa mengambil tindakan. Begitu. Jadi ini butuh kesepahaman bersama, komitmen bersama untuk bisa menjalankan itu. Itu jadi begitu. Jadi tidak bisa karena 24 jam terus kita kumpul berapat segala macam. Tidak bisa begitu. Itu malah akan memberikan persoalan baru gitu. Akan memberikan persoalan baru. Gitu. Iya, Pak Aba tadi Pak Aba mengatakan, tadi kan saya mengatakan juga bahwa pemakaman itu bisa 1 kali 24 jam seperti itu karena ada kelonggaran seperti itu ya Pak Aba ya. Nah ini tadi Bapak Aba mengatakan harus taat prokes gitu. Ini 1 kali 24 jam ini jenazahnya ini di rumah sakit ya Pak ya, harus di rumah sakit betul, gitu ya Pak ya. Di rumah sakit. Jadi harus di rumah sakit, terus bisa keluarga yang menunggu pakai ini ya prokes itu pastilah gitu ya Pak ya. Terus itu dikasih kebebasannya untuk keluarga ini 1 kali 24 jam itu berada di dekat jenazah gitu Pak. Iya. Yang bisa berada dekat jenazah adalah nakes yang menggunakan akreditasi. Sehingga walaupun 1 kali 24 jam, tapi kan tidak memberikan kesempatan untuk harus ada di sekitar jenazah. Jenazah gitu ya Pak ya? Iya, jadi ini kan hal yang perlu ini. Jadi orang yang mengurus tadi itu saja harus APD lengkap. Jadi semestinya ini ada kelonggaran, tapi kelonggaran tanda kutip ya harus membutuhkan kesiapan kita semua, gitu. Jadi tidak bisa ada kelonggaran dan itu dimanfaatkan sebebas mungkin untuk seperti kita mengurus jenazah yang meninggal karena sakit biasa atau karena satu dan lainnya, bukan karena COVID gitu. Gitu. Terus Pak bisa juga ini pemakamannya itu misalnya kita keluarga sudah nyiapin di halaman. Ini kan biasanya kalau apalagi kalau orang tua harus di halaman rumah gitu. Ini bisa dikubur di ini ya Pak ya? Kalau di dalam peraturan itu Mbak Erika. Itu di tempat pemakaman khusus untuk pemakaman COVID dan atau tempat pemakaman umum. Itu di dalam aturan dibilang begitu. Gitu ya, di TPU. TPU atau tempat pemakaman yang sudah disiapkan untuk COVID. Kalau itu oleh keluarga maupun tidak, saya mau di samping rumah. Itu perlu komunikasi, perlu mendapat rekomendasi dari Satgas COVID setempat. Gitu. Jadi harus ada persetujuan dari Satgas COVID ya Pak ya. Satgas COVID betul. Nah Pak Aba ini bagaimana ini soal pengawasannya nih, soal pengawasan terhadap KMK ini di lapangan ini Pak Aba? Iya,
ada KMK, ada Pergub, dan kami yakin dan percaya ada keputusan gubernur, saya ulangi, keputusan gubernur 277 tadi, tapi juga di masing-masing kabupaten kota mudah-mudahan sudah menjabarkan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan itu karena struktur penanganan, ya, struktur penanganan COVID-19 di semua daerah itu sudah terstruktur sampai di level bawah. Itu ada Satgas Desa, Satgas Kelurahan, ada Satgas RW dan RT. Nah, peran ini ada di situ untuk pengawasan itu. Peran itu ada di Satgas COVID itu. Jadi pada momentum yang berbahagia ini kami juga menghimbau agar Bapak Ibu relawan yang tergabung dalam Satgas COVID di tingkat desa, kelurahan, RW dan RT tolong bantu membantu untuk tingkatkan ini. Dan saya tadi di RRI Kupang, RRI kita ini itu di Belu, itu ada beberapa best practice yang sudah dilakukan oleh ini. Kita punya di Kota Kupang itu Satgas COVID di tingkat kelurahan di LLBK ya. Itu contoh yang bagus. Juga di Kelurahan Naikoten, itu Satgas COVID-nya sangat berperan aktif untuk menyebarkan berbagai informasi-informasi tentang COVID, tapi juga untuk bisa memberikan perhatian terhadap pasien-pasien COVID. Itu bagus sekali. Itu semangat gotong royong. Mari di bulan kemerdekaan ini kita merayakan kemerdekaan dengan semangat gotong royong untuk sama-sama bergotong royong menangani pasien COVID. Saya kira gitu. Pak Aba, seperti apa lagi nih penanganan limbah dari misalnya APD atau APD saat pemulasaran ini, pemulasaran jenazah ini, Pak Aba nih? Seperti apa penanganan limbahnya nih? Ya, penanganan limbah tidak bisa oleh warga masyarakat. Penanganan limbah itu hanya oleh nakes. Dibawa ke tempat yang sudah disiapkan, dan nanti setelah itu dinas terkait akan mengelolanya. Apakah itu lingkungan hidup atau dinas lingkungan hidup atau badan lingkungan hidup, masing-masing level pemerintahan itu bisa mengurus. Di tingkat provinsi juga kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan sudah mengambil peran itu. Yang ada di rumah sakit umum itu selalu ada langkah-langkah pemusnahannya. Pemusnahan itu juga pakai protap. Ada protapnya, tidak sembarang kita pergi buang-buang, tidak bisa begitu. Gitu. Tapi di bayangan masyarakat seperti itu ya Pak ya, langsung buang-buang begitu. Itu yang kita tidak boleh, itu yang kita mohon tidak boleh kita buang sembarang. Itu karena apa? Bisa saja virus itu masih ada di situ. Bisa saja gitu kan, dia bisa beberapa jam ada di benda-benda padat itu kan, kita harus waspada itu. Saya kira demikian, Mbak Erika. Pak Aba, ini harapannya Bapak nih kepada pemerintah kabupaten kota terkait aturan Kepmenkes yang baru ini, Pak Aba. Baik, Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Camat, Lurah, RW dan RT yang tergabung dalam Satgas COVID, mari oleh pemerintah pusat melalui Kemenkes telah mengeluarkan keputusan 7 tentang perawatan dan pemakaman COVID, dan oleh Bapak Gubernur NTT melalui keputusan Gubernur nomor 277 tahun 2021 juga sudah mengeluarkan keputusan sebagai penjabaran. Dengan rendah hati kami mohon ini juga ditindaklanjuti di masing-masing daerah sesuai dengan kondisinya, tapi tidak boleh keluar dari aspek protokol kesehatan. Gitu. Jangan sampai dispensasi, karena di Pergub, di keputusan Gubernur dan Permen bilang 24 hari, kita bikin 48 jam. Nah, ini juga persoalan gitu. 24 jam itu sudah batas maksimal. Jadi mungkin saja untuk aspek-aspek teknis pelaksanaannya. Itu yang bisa disesuaikan dengan masing-masing daerah. Mohon dengan rendah hati, keputusan gubernur yang sudah ada ini menjadi pedoman acuan kita bersama. Manakala belum ada keputusan kepala daerah masing-masing, tolong keputusan gubernur nomor 277 tahun 2021 ini bisa menjadi acuan untuk pelaksanaannya. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Satgas COVID di tingkat kabupaten kota,
di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, RW dan RT yang sudah berperan. Terima kasih dan apresiasi. Perjuangan kita masih panjang. Mari terus dengan semangat gotong royong kita bekerja, ingatkan masyarakat untuk pergi vaksin, ingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, dan terus meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, sehingga manakala terjadi indikasi-indikasi penyebaran COVID dari seseorang atau siapapun dia, kita terus mengambil langkah penanganannya. Saya kira itu harapan-harapan kami. Mari semangat untuk kita bisa melawan COVID dengan semangat gotong royong di hari kemerdekaan yang negeri kita yang kita cintai ini. Terima kasih, Bu Erika. Iya, Pak Aba. Kalau bicara tentang gotong royong gitu, ini memang selama ini kayaknya yang namanya gotong royong itu sifat kekeluargaan itu kekeluargaan gotong royong itu sudah kayaknya jauh dari masyarakat ya, Pak Aba ya. Tapi sekarang dengan adanya COVID ini semakin gencar disuarakan dengan adanya COVID ini. Jadi mudah-mudahan aja semakin dekat yang namanya gotong royong itu, sifat gotong royong itu ada di tengah-tengah masyarakat ya Pak Aba. Amin. Nah Pak Aba sebagai closing statementnya Pak, silakan apa yang mau disampaikan ke masyarakat Pak Aba? Closing statementnya seperti tadi saya ulangi. Mari di hari atau bulan kemerdekaan ini dengan semangat gotong royong kita bergandengan tangan, bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja untuk mendorong orang-orang di sekeliling kita untuk mengikuti vaksin. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan dan kita saling mengingatkan, saling mengingatkan agar tidak berkerumun, tidak berkeliaran kemana-mana jika tidak penting, selalu cuci tangan, dan itu dimulai dari dalam keluarga. Itu dimulai dari dalam keluarga. Mohon juga kepada lembaga-lembaga penyiaran khususnya RRI RRI Pro 1 Kupang yang tagline-nya luar biasa untuk COVID. Itu tolong juga berkenan menyuarakan protokol kesehatan dan menghimbau untuk warga masyarakat selalu taat protokol dan juga mengikuti vaksin. Saya kira demikian. Salam sehat. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Aba atas waktunya untuk Pro 1. Terima kasih. Salam sehat Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ya, pendengar, akhir dari bincang-bincang saya dengan Bapak Aba Maulaka dengan topik kita sore hari ini, protokol penata laksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Jadi tadi pemulasarannya itu diganti dengan perawatan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bapak Aba Maulaka, Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur. Jadi memang sikap gotong royong itu harus selalu kita terapkan ya. Dalam kondisi apapun kita tolong menolong gitu ya. Kalau kita sebagai makhluk sosial itu ya pasti seperti itu ya, ada sifat gotong royongnya. Tapi kalau kita tidak makhluk sosial, hidup sendiri itu bakalan nggak bisa ya, hidup sendiri ya. Nah jadi tetap tetap kekeluargaan itu kita harus tetap jaga, yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, tetap bersama kami pendengar, kita masih terus di Lintas Kupang sore dan nanti kita akan hadirkan kembali. Nanti saya terhubung lagi dengan narasumber yang satu lagi yang sudah disiapin, yaitu Ibu Emma MF Simanjuntak SKM MM. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur. Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage? Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya, sesuai body tuh. Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah? Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak? Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru. Tugas? Tentang apa? Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima. Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab. Oke. Nah, karena
Saya juga rakyat Indonesia. Jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar. Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa. Lintas Kupang Sore. Ya, Pro 1 Kanal Inspirasi, kita masih di dialog Lintas Kupang Sore. Sekarang saya sudah terhubung dengan narasumber kita yang terakhir, Kepala Dinas, maksud kami Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ibu Emma MF Simanjuntak SKM MM. Saya coba menyapa dulu. Horas, Ibu Emma, selamat sore. Iya, shalom. Shalom. Selamat sore, Horas. Karena sama-sama orang Batak, jadi saya awali tadi dengan Horas gitu ya. Ini. Oh ya. Awal Ibu Emma, salam sehat ya, Ibu Emma. Ya, salam sehat. Ya, tadi kita sudah banyak juga tadi bicara tentang topik kita sore hari ini bersama Bapak Kadis Kominfo NTT, Bapak Abba Maulaka. Nah, beliau juga mengatakan di bulan kemerdekaan kita, bulan ini Agustus ya, jadi semangat gotong royong itu harus benar-benar ditunjukkan gitu, Ibu Emma. Nah, Ibu Emma, apakah Kepmenkes ini ya atau KMK yang baru ini, Ibu Emma ini langsung ke pertanyaan. Apakah Kepmenkes yang baru ini secara teknis ini sudah diketahui semua daerah di Nusa Tenggara Timur ini, Ibu Emma? Ya. Baik, terima kasih untuk sosialisasi Permenkes nomor 4834 2021 yang memang baru terbit bulan Juli lalu ya. Juli. Itu kita sudah sosialisasikan melalui Zoom meeting yang secara teknis kita undang para kepala dinas kesehatan kabupaten dan direktur RSU, baik pemerintah maupun swasta se-Provinsi NTT. Dan secara lintas instansi ini juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Sekda secara Satgas. Secara Satgas sudah dilakukan dan kita secara teknis juga sudah menyampaikan sosialisasi Kepmenkes ini kepada seluruh kabupaten kota di Provinsi NTT. Oke, penerapannya seperti apa, Ibu Emma? Sudah bisa kelihatan belum nih? Ya, jadi memang karena masih baru ya, jadi kalau dulu kan dibatasi jamnya ya. Iya, benar. Ya, sekarang kan boleh tidak lebih dari 24 jam. Ya, kemudian sudah diatur juga tentang kendaraan pengangkut dan lain-lain, kemudian juga untuk keluarga yang bisa mengikuti juga tidak terlalu dibatasi lagi seperti yang sebelumnya, tetapi ini sudah diberi kelonggaran dengan syarat harus dalam keadaan sehat, tidak boleh dalam keadaan sakit, seperti itu ya. Kemudian juga sebelum diadakan pemakaman juga sudah disampaikan boleh didampingi keluarga dengan tokoh agama dan siapa-siapa yang mau diundang atau memberi penghormatan terakhir, itu juga sudah diatur di dalam Permenkes itu. Jadi artinya ini mungkin sudah lebih membantu kita orang Indonesia, apalagi orang NTT yang memang kekerabatan ini sangat penting. Jadi ya atas dasar itu kita memang menyampaikan supaya ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan tetap berpedoman kepada standar-standar prokes ya, karena sekali lagi itu sangat penting. Kemudian juga penguburan dapat dilakukan di tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau tempat-tempat pemakaman umum yang memenuhi syarat. Kemudian di situ disebut juga ya tata cara, misalnya tetap harus dimasukkan ke kantong plastik seperti itu ya. Tetapi juga disampaikan penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah tanpa harus membuka peti.
Jadi tidak boleh setelah dari rumah sakit tidak boleh lagi dibuka baik plastiknya, baik putih plastik atau kantong jenazah. Jadi itu harus kita pahami juga. Kemudian harus kita ikuti. Kemudian sudah disebut juga di sini, pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter dan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap pelayat atau keluarga yang dalam kondisi kesehatan tidak baik atau sakit tidak boleh hadir. Seperti itu. Jadi Ibu Emma, jadi walau juga sudah ada kelonggaran tadi yang ada di KMK itu ya Ibu Emma jadi karena sudah ada kelonggaran tidak bisa ya misalnya seperti Ibu Emma katakan tadi jenazah yang sudah dimasukin di plastik di dalam peti itu tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi misalnya kalau keluarga misalnya mau oke lah kita terima kematian karena COVID ini bisa nggak sih misalnya ada kelonggaran sedikit kita mau yang layak lah pakai jas lah gitu pakai pakaian yang layak lah begitu itu nggak bisa sama sekali ya Ibu Emma ya? Ya, karena seperti kita ketahui kan dari tata cara penularan itu masih dimungkinkan. Oh, masih dimungkinkan seperti itu ya Ibu Emma ya? Masih memungkinkan. Maksudnya di dalam orang yang sudah meninggal, artinya jenazah atau mayat itu masih dimungkinkan penularan untuk beberapa waktu. Jadi artinya seperti itu dan juga kan kalau yang meninggal karena COVID itu kan tidak boleh dibalsem ya, tidak boleh diformalin, benar. Untuk itu mencegah supaya tidak ada lubang kecil sedikit pun untuk tempat yang bisa menjadi jalan keluarnya virus seperti itu ya. Jadi artinya apapun yang memang kita atau pemerintah sampaikan dengan tegas itu pasti ada alasannya dan pasti untuk kesehatan masyarakat yang lain. Iya. Jadi tidak benar ya Ibu Emma ya kalau sudah meninggal katanya karena COVID, jadi itu COVID-nya juga mati gitu ya, nggak bakalan menyebar gitu ya, tidak? Oh ya, mungkin jadi kan kalau dia masih di kamar mayat berarti kan baru ya, karena kalau di Kemenkes yang lama maupun yang sekarang disebut tiap lubang tubuh ditutup dengan kapas yang dibasahi klorin 0,5%, kemudian tidak boleh ada bekas luka. Kalau ada bekas luka harus ditutup dengan plester kedap air. Artinya itu kan untuk mencegah segala kemungkinan. Penularan ya. Setelah nanti misalnya mungkin setelah dimakamkan mungkin tidak lagi yang menularkan, tetapi kita kan masih menjaga. Seperti itu. Oke, Ibu Emma, sejauh ini tadi untuk sosialisasi lah ya, Ibu Emma sudah sampaikan tadi untuk sosialisasi mengenai KMK ini. Nah, sedangkan untuk penerapannya kalau Ibu Emma lihat sekarang ini, misalnya akhir-akhir ini di media sosial juga ramai itu dibicarakan tentang ini mayat jenazah COVID, keluarga tidak mau dimakamkan secara COVID, mau dibawa ke rumah, seperti itu. Itu komentarnya Ibu Emma. Jadi memang kita juga menyampaikan ke kabupaten, dinas kesehatan dengan rumah sakit. Sebetulnya kan di dalam ketika menerima pasien COVID baru masuk ke rumah sakit misalnya, itu sudah disampaikan dan sudah disampaikan bila sembuh dan bila misalnya ternyata memburuk. Kemudian itu juga sudah disampaikan sosialisasi atau penjelasan dan memberi penjelasan kepada keluarga apa-apa yang harus dilakukan dan bila terjadi nanti misalnya perburukan dan lain-lain apa yang harus dilakukan. Dan sebenarnya itu kalau kita cek ke rumah sakit itu dijalankan. Tetapi memang kembali lagi banyak hal yang harus kita antisipasi karena yang tadi kekerabatan. Bagaimanapun pastilah kita ingin membuat sesuatu yang terbaik ya untuk orang yang kita sayangi misalnya ya. Tetapi karena ini sekarang pandemi dan ini penularan yang sangat cepat sehingga harus dibatasi supaya yang kita yang masih hidup tidak
tertular seperti itu. Kalau soal pengawasan Ibu Emma, pengawasan terhadap pelaksanaan KMK ini di lapangan, kalau Ibu Emma lihat seperti apa, Pak? Ibu? Ya, memang kembali lagi tadi saya bilangnya ketika pasien masuk itu sudah diberi penjelasan dan beberapa rumah sakit kalau di SOP kita di protokol penerimaan pasien itu disebut misalnya ada tindakan apapun itu harus sepersetujuan pasien. Jadi biasanya itu mereka akan menandatangani dan di situ juga makanya saya sampaikan ini mungkin melalui RRI agar masyarakat membaca dengan baik dulu. Ada hal yang tidak dipahami boleh ditanyakan ke pihak rumah sakit. Sehingga ketika menandatangani pernyataan persetujuan perawatan pasien dan bila terjadi sesuatu misalnya meninggal itu keluarga paham. Tapi yang kita amati selama ini adalah kalau keluarga inti, keluarga dekat lebih paham dia. Tetapi keluarga yang mungkin lapis kedua, keluarga besar mungkin yang kurang bisa susah menerima gitu ya Ibu ya? Ya, karena ketika pasiennya masuk yang seperti tadi saya bilang itu sudah diberi penjelasan. Dan itu hak keluarga untuk menanyakan apapun. Kalau tidak mengerti jangan ditandatangan dulu. Kalau sudah mengerti baru ditandatangan. Nah, kembali lagi seperti yang kita bilang karena kekerabatan kita ini sangat dekat, sangat erat. Keluarga inti menerima, tapi keluarga yang ini barangkali ya dengan segala macam cara itu yang mungkin menjadi agak memperkeruh suasana seperti itu. Jadi kalau seperti Ibu Emma katakan keluarga inti bisa menerima, tapi keluarga yang agak-agak jauh ini yang selalu tidak bisa menerima seperti itu ya Ibu Emma ya. Ini yang ada di masyarakat sekarang ini ya Ibu Emma ya. Jadi artinya memang kita harus tetap sosialisasi untuk tahu apa yang bisa dan apa yang tidak. Sehingga semua kita tujuannya kan sebetulnya semua sama ya. Tetapi mungkin dengan cara yang berbeda-beda, tetapi tentunya kalau kita dari kesehatan kemudian dari Satgas ada aturan, ada SOP yang harus kita ikuti. Jadi sekali lagi mungkin sosialisasi yang lebih sering lagi yang harus kita berikan, misalnya dari pemulasaran jenazah sampai ke pemakaman apa yang bisa dan apa yang tidak, sehingga bisa tersosialisasi ya lebih bagus lagi. Ya, memang susah ya Ibu Emma ya untuk menyampaikan KMK ini ke masyarakat, apalagi kalau masyarakatnya itu bisa menerima nggak apa-apa sih, tapi kalau yang jadi memang harus kerja keras nih Dinas Kesehatan dan juga dan kita sosialisasi terus menerus. Ibu Emma, seperti apa ini penanganan limbah APD atau saat pemulasaran ini Ibu Emma? Penanganan limbahnya itu seperti apa? Ya, penanganan limbahnya di pemulasaran. Jadi kita ada tata cara untuk pengelolaan limbahnya. Misalnya tentang APD yang APD yang digunakan oleh petugas pemakaman itu segera setelah selesai itu disinfeksi. Kemudian harus dimasukkan ke plastik kuning medis. Jadi ada plastik khusus warna kuning. Kemudian plastik itu pun harus diberi label sampah medis infeksius gitu. Ya, setelah itu dikumpulkan di tempat khusus di TPU tersebut. Selanjutnya akan diangkut ke pihak pengelola limbah yang sudah ada ya di Kota Kupang sudah ada ya. Pihak pengelola limbah B3 yang hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten kota juga ada seperti itu ya. Kemudian kalau untuk pengelolaan limbah cair, berarti kalau limbah cair itu kan di pemulasaran di waktu saat pemandian ya. Jadi kalau di Kemenkes ini disebut dipastikan tempat pemandian jenazah yang digunakan dilengkapi dengan pipa atau selang ke saluran air limbah yang terhubung ke instalasi pengelolaan air limbah. Itu setiap rumah sakit itu pasti wajib ada IPAL-nya ya. Jadi kemudian, itu wajib ya setiap rumah sakit ini ya Ibu Emma ya. Ya, itu syarat. Kalau tidak ada pasti tidak bisa diakreditasi. Kemudian
juga kita harus menjamin bahwa IPAL itu dilengkapi dengan sistem desinfeksi pada akhir proses pengolahannya. Itu yang tadi kita sebut. Limbah medis yang lain pun harus menggunakan IPAL yang kita sudah jamin sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban IPAL di rumah sakit. Seperti kemudian untuk kegiatan pemandian jenazahnya, ya itu kalau untuk di luar fasilitas pelayanan kesehatan, maka air limbah ditampung pada bak khusus dan dilakukan desinfeksi dengan membubuhkan. Jadi ada cara-caranya ya, dilarutkan desinfektan. Selanjutnya air limbah dapat diresapkan ke tanah atau dibuang ke badan air. Tentunya ini secara teknisnya sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota, dan itu sudah berjalan seperti pengelolaan limbah padat ataupun limbah cair medis yang sudah biasa dilakukan seperti itu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan ya Ibu Emma untuk soal limbah ini ya. Ibu Emma, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah kabupaten kota ini terkait dengan aturan Kepmenkes yang baru ini, Ibu Emma silakan. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan dari Pemprov juga, terus secara teknis Dinas Kesehatan, dan tugas kita yang utama juga adalah selalu melakukan sosialisasi dan tidak jemu-jemu untuk selalu menyampaikan apa yang bisa dengan apa yang tidak, sehingga masyarakat sudah lebih dulu tahu, sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, masyarakat sudah tahu, oh ini memang sudah disampaikan tidak, ini sudah disampaikan memang bisa, sehingga hal-hal yang selama ini terjadi itu bisa diminimalisir. Kemudian ya bersyukur bahwa sekarang pemakaman itu sudah bisa di bawah 24 jam. Ya kita berdoa juga sama-sama prokes ketat supaya NTT Indonesia bisa keluar dari masalah ini. Kita keluar atau tidak itu tergantung kepada kepada masing-masing kita warga NTT. Ya, karena ini kalau satu orang ketat prokes, satu orang tidak bisa juga. Inilah namanya masalahnya ini, tidak bisa kita sendiri, oh saya kan ketat prokes, saya di rumah saja, oh tidak bisa juga. Ya, tetangga kita tidak, ya kita tetap kena. Jadi artinya sosialisasi yang terus menerus, terutama tentang hal yang sekarang sedang isu hangat-hangatnya untuk pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19, supaya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada benturan, dan pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, Satgas COVID Kabupaten Kota, dan keluarga juga bisa melakukan tugas fungsi masing-masing dengan baik. Demikian, Bu. Jadi harus ada kerjasama yang baik ya, Ibu Emma, untuk dalam arti untuk kalau ada keluarga yang meninggal, jadi bisa diterima kalau dikasih ya, diberikan sosialisasi mengenai KMKID ya Ibu Emma. Jadi tidak ada lagi untuk tarik menarik jenazah gitu. Iya, benar. Ibu Emma, sebagai closing statementnya apa yang mau disampaikan ke pendengar, silakan Ibu Emma. Ya, untuk seluruh masyarakat NTT dimanapun berada, kita sama-sama menghadapi pandemi ini, kita ketat prokes, kita sehat, keluarga sehat, masyarakat sehat, NTT sehat. Kita tidak bisa hanya menyampaikan bahwa ini tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Dan mari kita dan selalu tetap dalam lindungan yang kuasa, dan salam sehat selalu. Terima kasih atas waktunya Ibu Emma. Ya, terima kasih. Selamat sore dan salam sehat. Ya, sore. Ya, pendengar, Ibu Emma ya, untuk lebih lengkapnya lagi sebagai narasumber kita yang terakhir tadi, Ibu Emma
MF Simanjuntak SKMMM. Beliau adalah Kepala Dinas, maksud kami Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur. Sudah banyak juga yang disampaikan mengenai topik kita sore hari ini, protokol penata laksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Aba Maulaka, Kadis Kominfo NTT, dan juga Ibu Emma tadi, ya semoga kita jadi mengerti ya. Jadi tidak ada lagi tarik-menarik jenazah ya. Kalau kemarin-kemarin itu ada kejadiannya, tapi dengan adanya ya sosialisasi ini ya, bisa menjadi apa ya, menambah wawasan kita. Oh iya seperti ini ya. Jadi kalau memang selama ini ada pertanyaan-pertanyaan di hati kita, sudah terjawab semuanya dengan adanya dialog lintas Kupang sore kita saat ini ya. Semoga bermanfaat buat kita pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan Warta NTT sore di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lintas Kupang sore.